Sedangkan Gaza saja tidak mau minta sedekah, Pak. Kata orang, saya tidak kena sana, tapi orang berkata, orang Gaza itu tidak mau minta sedekah. Begitu gawatnya dia, tidak mau. Maka, tiru sajalah Indonesia ini, aturan kita niru orang-orang yang berharga diri tinggi lah. Ya, jadi perkataan sedekah apa lebih baik daripada kita bermasalah. Lebih baik tidak dibuat program itu, Pak. Ya. Ada akal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Mausumi yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Chandra Emirullah dalam program podcast TV Mausumi. Nah, topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai program Pak Presiden tentang makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Ya. Jadi seperti kita sudah ketahui bahwa program makanan gratis ini sudah mulai dilaksanakan, ya. Nah, kita melihat bahwa memang ada sedikit kekurangan-kekurangan, ya, mungkin di dalam biaya atau dana yang perlu dikumpulkan untuk membiayai program yang sangat penting ini, ya. Nah, ada ide dari sekelompok orang untuk membantu pelaksanaan program makan gizi gratis ini melalui wakaf, ya, atau dana sedekah dari masyarakat. Karena memang biaya dari PBN untuk program makan gratis ini kelihatannya tidak cukup untuk membiayai semua murid yang perlu diberikan makanan ini. Nah, untuk itu di depan saya telah hadir Dr. Wasri Wasrifi yang telah tidak asing lagi di TV Mausumi yang akan memberikan pandangannya tentang ide tentang pemberian wakaf untuk pembiayaan makanan gizi gratis ini. Wassalamualaikum Pak Wasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana ini mengenai pandangan Pak Wasri tentang ide pemberian wakaf untuk membiayai makanan gratis ini? Zakat. Iya, zakat. Ya. Begini, Pak. Kalaulah ada orang di Indonesia atau orang Islam mengatakan zakat bisa dijadikan untuk membantu makanan bergizi dan gratis, salah total. Apa sebab? Ini, Pak, zakat ini ada aturannya yang bisa hanya diberikan kepada 8 asnaf. Tidak termasuk yang lain selain itu. Oleh sebab itu, kalau adalah penguasa atau ketua institusi di negeri ini mengatakan bagusnya zakat itu diberikan untuk menolong biaya makanan bergizi. Dia itu, Pak, tidak mengerti apa tujuan zakat. Bukan zakat, ya zakat itu, ya zakat. Dia tidak ngerti itu. Tapi, Pak, malangnya apa, Pak? Namanya nama Islam. Kalau dia bernama Islam, pasti ngerti kan yang penting-penting. Selain sholat dan zakat, dia harus ngerti bahwa sudahlah, jangan berhentilah mengatakan zakat bisa diberikan. Tidak bisa. Karena ada aturannya dari Allah. Tidak boleh main-main dengan aturan Allah. Kecuali diatur oleh dunia, ya bisalah. Diperbaiki, diubah, dikurangi bisa. Tapi kalau sudah di aturan agama, tidak bisa. Nah, maka jalan satu-satunya kita harap kepada si pembuat membuat alasan macam-macam ini. Sudahlah, Pak, berpikir beribu kali baru ngomong. Kadang-kadang kita malu jadinya dengan orang-orang Islam yang lain di dunia. Masa dikatakan untuk makan gratis bisa memberikan untuk dari zakat? Tidak, contoh
sudah jelas dan terus terang tidak bisa, Pak. Ya. Jadi oleh sebab itu, mengenai kita inilah, kita kaji sedikit. Makanan bergizi gratis, ya. Kalau dipikirkan, Pak, menurut hukum bagaimana harga diri, kita sebenarnya tidak bisa berkata itu, Pak. Apa sebab? Karena dunia akan menilai selama ini anak-anak Indonesia makanannya tidak bergizi. Kan malu kita aturannya mengenai berita-berita yang menyentuh harga diri harusnya dihentikan. Ini yang harus kita ini kan. memang berita yang agak mengejutkan, ya, karena selama ini kan program makanan gratis ini kan sepenuhnya akan dibiayai oleh APBN, ya. Tapi ternyata ada orang yang mengusulkan untuk membiayainya dari tadi zakat. Nah, itu kalau zakat memang kita tahu bahwa zakat itu kan ada aturannya, tidak boleh digunakan untuk selain yang 8 macam itu, ya, 8 macam itu, ya. Nah, tapi ada yang bilang kalau wakaf itu kan bukannya zakat, ya, Pak, ya. Itu bagaimana kalau dia bentuknya wakaf atau sedekah mungkin? Apa beda pengertiannya? Kalau sedekah itu lain cerita, Pak. Tapi kalau zakat tidak ada kata lain, tidak boleh. Kecuali ada orang yang menyumbang, bahasa Islamnya sedekah, bahasa nasionalnya sumbangan, bahasa dunianya charity. Kan begitu lah. Itu bisa. Ya bisa, Pak. Tapi Pak, sebelum kita membuat program sedekah nih, ini bukan uang aja, Pak. Ini harus dipikirkan pandangan dunia luar. Masa bangsa Indonesia anak kecil diberi makan sedekah? Betul, tidak salah. Tapi Pak, perkataan sedekah tadi, kan sudah artinya kita ini sudah di dalam keadaan darurat makanan. Sedangkan Gaza saja tidak mau minta sedekah, Pak. Kata orang, saya tidak kenal sana, tapi orang berkata, orang Gaza itu tidak mau minta sedekah. Begitu gawatnya dia, tidak mau. Maka, tiru sajalah Indonesia ini, aturan kita niru orang-orang yang berharga diri tinggi lah. Ya, jadi perkataan sedekah apa lebih baik daripada kita bermasalah. Lebih baik tidak dibuat program itu, Pak. Ada akal, Pak. Solusinya supaya rakyat ini makan bergizi. Tidak usah ditunjuk di televisi makanan lah, diberi makanan, dimasak, kasih pisang, kasih ini. Masakan ini, tidak usah. Cukup diberi kupon. Tanya kepada anaknya. Misalnya anaknya ada 1 orang, 10.000. Satu bulan jadi 250.000 kan? Kasih aja kupon pada ibunya. Kupon itu hanya bisa membeli makanan yang bergizi. Bukan bisa dibelikan kemana-mana. Jadi kita terhormat, Pak. Jadi tidak risau semana-mana. Mana anak kamu berapa? Kamu berapa orang sini? 2 orang. Berarti 20 kali 25 hari 500. Kasih 5 kupon seharga 500. Tapi ada syarat. Di kupon itu tertulis, beli susu hanya bisa dipakai untuk susu. Hanya ini pakai untuk yang bergizi. Itu aja. Tenang cerita. Ngapain kita susah-susah sangat hidup ini? Pakai cari-cari inilah. Kadang saya dengar di televisi ada yang keracunan lah. Ini kan bermasalah. Oleh sebab itu, kita ganti ini, Pak, makanan bergizi. Kupon yang bisa membeli makanan bergizi. Ya, mungkin ini karena didorong oleh kenyataan bahwa memang orang Indonesia itu kan sifatnya dermawan. Jadi kita sering mendapat predikat negara dermawan nomor 1 di dunia. Karena banyak orang yang memberikan sedekah, sumbangan, ya. Nah, mungkin kalau perusahaan itu juga mereka punya kewajiban juga atau punya keharusan juga untuk menyumbang untuk masyarakat yang berada di sekitarnya, ya. Jadi untuk memberikan sebagian keuntungannya kepada masyarakat yang telah membeli barang-barangnya misalkan, atau menyumbang kepada masyarakat yang ada di sekitarnya dalam bentuk misalkan
corporate social responsibility misalkan memberikan segala fasilitas untuk masyarakat di sekitarnya. Mungkin juga bisa termasuk dana untuk makan gratis ini. Nah, tapi dengan syarat atau dengan insentif atau rangsangan mereka diberikan keringanan pajak mungkin. Jadi dalam laporan keuangannya itu mereka melaporkan berapa sumbangan yang telah diberikan kepada masyarakat, kemudian nanti mereka diberikan keringanan tarif pajak oleh pemerintah. Mungkin itu akan bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk memberikan sumbangan, termasuk untuk makanan gratis ini. Ya, itu jalan paling bagus, Pak. Tapi ada syarat, Pak. Cara-cara meminta uang dalam yang disebut uang siluman tidak ada lagi. Biasanya, Pak, di negeri Republik Mimpi, kalau misalnya perusahaan itu udah maju, datanglah orang-orang yang berkuasa kah, orang-orang preman kah, minta uang. Minta uang, bukan minta sumbangan. Minta uang. Maka itu harus dihentikan. Kalau itu sudah berhenti, Pak, maka kata yang teori Bapak tadi, dia akan memberikan juga dengan sedekah itu. Dia akan menyumbang kepada negara. Dan kemudian dia akan berapa sumbangannya kepada negara, maka pajak pun dikurangi dengan itu. Ya betul, Pak. Tetapi, Pak, kadang-kadang di Indonesia ini serba kalang kabut. Sudah perusahaannya ingin mau untung sendiri dan nipu-nipu semua. Pokoknya sekarang tugas pemerintah adalah luruskan jalan kehidupan di negeri ini. Itu aja. Lurus, tidak ada lagi minta-minta sumbangan. Kalau ada rapat, meeting, apalah minta sumbangan. Nggak ada. Sumbangan diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, boleh. Tapi kalau meminta dengan alasan uang takut, ini, Pak, negeri ini kalang kabut karena uang takut. Oleh sebab itu, negara harus melindungi keadilan dan juga hukuman. Setelah diberikan perlindungan kepada perusahaan tadi, dia dilarang bermain curang. Contoh curangnya apa? Melaporkan pajak berbeda-beda. Dan saya lihat, Pak, ini lainnya. Ini saya lihat, Pak, kalau katanya bekerja di kantor pajak, kaya raya. Perkara ini hentikan. Di pajakkah, di manakah, sama kayanya. Jangan berbeda. Oleh sebab itu, negeri ini, orang akan makan yang hebat-hebat, yang sama sehatnya, kerja banyak, sudahlah. Pemerintah meluruskan semuanya. Harus dijaga keadilan. Kalau misalnya di kantor pajak kata orang kaya, ya tanya, kamu kok kaya bekerja di sini? Ada apa nih? Tanya. Mudah, Pak. Tapi ada syarat. Yang menanya pun harus lurus juga. Pokoknya kita tegakkan di negeri ini amar ma'ruf nahi munkar. Oke, jadi salah satu cara adalah dengan mengurangi kebocoran-kebocoran ya, karena memang APBN itu sebenarnya mampu seharusnya membiayai program makan gratis ini, asal jangan banyak kebocoran atau korupsi ya, termasuk dari pajak dan sebagainya. Dan juga memberantas pungli-pungli yang bisa mengurangi kesediaan orang untuk memberikan sedekah atau sumbangan kepada program ini misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan ini berupa sumbangan, itu kan sumbangan itu bisa berupa uang, tapi juga bisa berupa barang atau in-natura, apakah itu beras atau susu atau daging, itu bagaimana, Pak? Itu apakah bisa diterima sumbangan-sumbangan itu dalam bentuk barang selain uang? Ya bisa, Pak. Tapi kalau di dalam misalnya diprogramkan makanan gratis tadi kan, diprogramkan. Yang kalau dikasihnya daging berapa? Ya kalau misalnya seperti untuk hari raya ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah daging 1 ton atau 100 kilo 1 kuintal, ya harus disalurkan kepada pengatur program makanan gratis. Tapi, Pak, saya sampai sekarang makanan gratis ini gantilah. Jangan lagi dikatakan malu kita dengan dunia luar, Pak. Emangnya orang tuanya tidak pandai mengatur anaknya memberi makanan gratis orang tuanya? Apakah orang buta huruf sangat? Tapi, Pak, di kampung-kampung
Orang tua saya juga di kampung saya juga tidak ada makan gratis. Tidak ada di kampung-kampung makan gratis. Cuma mereka itu karena alamiah, ya sudah karena hidup uang cukup macam-macam, tidak perlu dikatakan bergizi. Cuma dikatakan rendahkan harga bahan makanan. Atur oleh negara. Kalau makanan beras sekian, tidak boleh mahal. Kalau misalnya beras sudah expire, jangan dipakai lagi. Ini tidak. Beras expire kasih pada orang miskin. Kasihan tuh orang miskin. Ya. Itu Pak, ini begini saja. Usulan kita dari channel ini. Berhentilah istilah makanan bergizi gratis. Nah, atirannya, ini harga diri Pak ya. Emangnya, selama ini, bangsa Indonesia tidak pernah makanan bergizi. Ini masalah juga Pak. Ini masalah harga diri, bukan masalah apa-apa. Jadi kan program makanan gratis ini berasal dari Presiden Prabowo yang katanya ingin mengurangi kekurangan gizi di kalangan anak-anak sekolah dan juga mengurangi stunting ya, penyakit stunting yang banyak dialami oleh anak-anak kita. Mungkin ini ya ada bagusnya, tapi memang makan bergizi ini ada efek seperti tadi, seolah-olah ada kesan bahwa kita itu kebanyakan kekurangan gizi ya. Jadi memang ini perlu diluruskan. Mungkin tidak semua anak-anak itu perlu diberikan makanan bergizi, terutama dari kalangan yang mampu ya. Jadi kita harus pilih betul-betul yang memang tidak mampu untuk membeli makanan bergizi di rumahnya, itu yang harus kita bantu sekaligus untuk mengurangi beban APBN untuk membiayai makan gratis ini. Sekaligus juga mungkin tidak perlu kita mengharapkan sumbangan masyarakat berupa sedekah atau zakat atau wakaf untuk membiayai kegiatan ini. Saya kira demikian Pak ya. Ya, jadi gini Pak, yang susahnya di Indonesia ini semua orang, bukan anak sekolah aja. Di kampung ada orang tidak bersekolah, dia susah itu. Dia tidak bersekolah kena susah, maka itu juga harus diberi sebenarnya. Oleh sebab itu kita usulkan solusinya. Kalau Bapak Presiden kita ini maulah, sudahlah berhentikan makanan bergizi, ganti dengan kupon. Di kupon itu tertulis untuk makanan bergizi. Supaya seorang jangan tipu menipu, ya ada strateginya. Setiap hari, setiap bulan berbeda. Jadi orang tidak bisa mencetak. Kalau misalnya apa yang nipu cetak mencetak, tangkap dan hukuman mati. Senang cerita. Nah, jadi oleh sebab itu Pak, jadi harga diri bangsa kita terjaga. Orang tidak tahu apakah kita tidak bergizi atau tidak bergizi. Tapi kalau perkara otak, saya rasa di luar negeri bangsa kita ini tidak ada nomor 1 juga, nomor 2 juga. Nah, jadi oleh sebab itu, jangan nanti kalau terkabul, kalau betul-betul kata Rocky Gerung 78 IQ-nya, kan bahaya itu. Nah, jadi oleh sebab itu harga diri perlu dijaga. Itu ya, Pak. Saya kira memang usulan untuk pemberian kupon itu perlu juga dipertimbangkan oleh pemerintah, karena kalau di Amerika itu setahu saya memang ada kupon ya untuk orang-orang yang miskin ya, yang tidak mampu. Nah, itu juga diberikan terhadap ibu-ibu yang mengandung, yang hamil, agar anak-anaknya yang dilahirkan nanti juga menjadi anak yang cerdas ya, sehingga IQ mereka tidak seperti kita mungkin yang kata Rocky Gerung tadi 78, mungkin bisa lebih tinggi. Demikian saya kira Pak Pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.